Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana keadaannya? Tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Yes, yes, go! Nah, udah nggak kerasa nih, pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang kelima dari vokasi mengajar. Ada yang tahu nggak kita bakal bahas materi tentang apa? Jadi, kita bakal bahas materi tentang klasifikasi hewan atau pengelompokan hewan. Nah, pengelompokan hewan itu apa sih, Kak? Supaya kita lebih tahu dan adik-adik juga lebih paham, simak video berikut ini ya. Adik-adik, sama seperti manusia, hewan juga merupakan makhluk hidup yang membutuhkan makanan, minuman, bernapas, dan beradaptasi. Setiap hewan makanannya berbeda-beda. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 4, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan, kelompok hewan pemakan daging, kelompok hewan pemakan segala, dan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Kalau hewan pemakan daging disebut karnivora. Hewan pemakan segala disebut omnivora. Sedangkan hewan pemakan serangga disebut insektivora. Ayo kita ulangi lagi ya. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora, dan yang terakhir insektivora. Kira-kira hewan apa aja sih yang tergolong ke dalam herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora? Yuk kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah herbivora atau kelompok hewan pemakan tumbuhan. Herbivora tidak hanya makan dedaunan saja, bisa makan buah-buahan, biji-bijian, atau bagian dari tumbuhan yang lain. Ciri-ciri hewan herbivora adalah dia memiliki gigi seri dan gigi geraham. Nah, gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanannya. Kalau gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanannya. Nah, adik-adik, untuk burung-burung yang termasuk dalam jenis herbivora biasanya memiliki bentuk paruh yang kecil dan pendek. Nah, paruh yang kecil dan pendek ini berfungsi untuk menghancurkan biji-bijian yang ini nih contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam herbivora. Ada sapi, ada kambing, ada kelinci yang makanannya dedaunan, lalu ada jerapah, ada burung pipit yang makannya biji-bijian. Nah tuh kalian lihat tuh ya, bentuk paruhnya kan kecil dan pendek tuh burung pipit. Terus selanjutnya ada burung kolibri. Nah, burung kolibri ini memiliki paruh yang panjang dan runcing yang fungsinya itu untuk menghisap nektar, karena makanan dari burung kolibri itu adalah nektar bunga. Yang kedua ada karnivora atau kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora juga sering disebut sebagai hewan yang buas. Ih, serem ya. Ciri-ciri dari karnivora itu mereka memiliki gigi taring, kuku yang tajam, dan penglihatan serta penciuman yang tajam yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan mangsanya. Nah, gigi taring itu fungsinya buat apa sih? Gigi taring itu fungsinya untuk merobek dan mencabik-cabik daging mangsanya. Terus Selain itu, beberapa dari hewan karnivora juga memiliki racun
yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Nah, yang terakhir, burung yang termasuk ke dalam golongan karnivora atau pemakan daging memiliki bentuk paruh dengan ujung yang melengkung dan paruhnya itu kuat. Ini nih contoh-contoh hewan yang tergolong ke dalam karnivora. Ada harimau, ada singa, ada buaya. Tuh lihat tuh, dia punya banyak taring kan. Ada hiu, terus ada ular yang memiliki bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Lalu yang terakhir ada burung elang. Nah, kalian bisa lihat kan bentuk paruhnya, adik-adik. Paruhnya itu kelihatan sangat kuat dan ujungnya itu melengkung yang berfungsi untuk mencabik-cabik daging mangsanya atau daging hewan lain. Lalu yang ketiga ada omnivora atau kelompok hewan pemakan segala. Nah, hewan-hewan omnivora itu unik adik-adik. Jadi mereka makan tumbuhan itu bisa, tapi makan daging pun bisa. Unik kan? Nah, itu terjadi karena hewan omnivora itu memiliki kombinasi gigi seri yang digunakan untuk memotong makanan, gigi taring untuk menyobek-nyobek daging, juga gigi geraham yang digunakan untuk menghaluskan makanan. Ini nih contoh-contoh hewan omnivora. Ada ayam, ada bebek. Nah, kalian tahu nggak sih makanan bebek itu apa? Bebek itu bisa makan ampas tahu, bisa makan jagung, bisa makan tepung ikan, ya kan? Terus ada beruang. Tuh lihat tuh di gambarnya, dia lagi makan ikan, tapi dia itu sebenarnya juga bisa loh teman-teman makan madu. Terus ada monyet. Nah, kalian lihat ya, yang di sebelah kiri si monyetnya itu lagi makan pisang, tapi yang di sebelah kanan si monyetnya lagi makan tikus. Itu berarti monyet termasuk dalam golongan omnivora yang bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging-dagingan. Lalu selanjutnya ada tikus. Dan yang terakhir ada musang. Nah, musang ini bisa makan daging-dagingan, juga bisa makan biji kopi seperti pada gambar yang ada di layar kalian. Lalu yang terakhir ada insektivora atau kelompok hewan pemakan serangga. Ciri-cirinya, mereka memiliki gerakan mulut dan lidah yang sangat cepat untuk menangkap serangga-serangga yang ada di sekitar mereka. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, adik-adik, berarti cicak termasuk ke dalam golongan insektivora karena makanannya itu berupa nyamuk, dan nyamuk masuk ke dalam golongan serangga. Selain cicak, hewan insektivora lainnya yaitu kadal. Kalian pasti sering lihat kan gerakan lidahnya yang cepat itu kalau menangkap serangga. Nah, adik-adik, itu tadi pengelompokan hewan berdasarkan makanan yang mereka makan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Selain membutuhkan makanan, hewan juga butuh tempat hidup loh, atau yang biasa kita kenal dengan habitat. Hayo, ada yang tahu nggak? Ada berapa jenis tempat hidup hewan? Kakak jawab ya. Yang pertama, ada hewan yang hidup di darat. Hewan-hewan yang hidup di darat ini berada di sekitar kita. Contohnya anjing, kucing, sapi, ayam, tikus, dan cicak. Nah, selanjutnya ada juga hewan yang hidup di darat tapi di hutan. Contohnya seperti jerapah, gajah, zebra, dan harimau.
Lalu ada hewan yang tinggal di dalam tanah, contohnya cacing dan juga rayap. Kedua, ada hewan yang hidup di air. Ada yang hidup di air tawar, seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan gurame. Oh iya, kalian tahu gak sih pengertian air tawar itu apa? Jadi, air tawar itu adalah air yang tidak terasa asin. Selanjutnya, ada hewan yang hidup di air laut, contohnya ikan paus, cumi-cumi, ubur-ubur, ikan badut, dan bintang laut. Air laut rasanya tuh asin, karena memiliki kandungan garam yang tinggi. Selanjutnya, ada hewan yang hidup di air payau, atau perpaduan antara air tawar dan air laut, contohnya seperti ikan bandeng. Ketiga, ada hewan yang bisa hidup di dua alam. Ada yang bisa hidup di darat dan juga ada bisa di air. Contohnya itu hewan kata dan hewan salamander. Nah, hewan yang hidup di dua alam ini disebut dengan hewan amfibi. Nah, dari video sebelumnya adik-adik jadi paham kan kalau hewan itu ternyata memiliki banyak jenis. Ada jenis hewan yang makan daging, ada juga hewan yang makan tumbuhan, dan ada juga hewan yang makan kedua-duanya. Hal tersebut merupakan bukti kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya dan habitatnya agar mereka tidak punah. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Jangan lupa isi kuisnya ya. Sampai jumpa.